Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Iqbal Dirgantara, Muhammad Putra Ardiansyah, Muhammad Ilham Alif Pradana, dan saya Dian Septiana Nur Rahma akan mempresentasikan bagaimana cara menganalisis pasar konsumen. Jadi pasar konsumen ini berhubungan dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebuah studi tentang individu, kelompok, organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, serta membuang sebuah produk untuk memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen. Jadi para pemasar harus paham betul tentang perilaku konsumen, baik dari teori maupun dari realitas. Lalu apa yang mempengaruhi perilaku konsumen? Pertama, ada faktor budaya. Budaya adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Lalu, setiap budaya terdiri dari subkultur yang lebih kecil dan memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik bagi anggotanya. Biasanya subkultur mencakup kebangsaan, agama, ras, dan wilayah geografis. Ketika subkultur tumbuh besar dan cukup makmur, perusahaan sering merancang program pemasang khusus untuk melayani mereka. Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, dan peran serta status sosial itu mempengaruhi perilaku konsumen. Kelompok referensi adalah kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap ataupun perilaku orang. Lalu ada keluarga. Keluarga ini adalah konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga merupakan kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. Jadi keluarga ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada keluarga orientasi yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Lalu ada keluarga prokreasi yang terdiri dari pasangan dan anak. Lalu ada peran dan status. Peran dan status merupakan sumber informasi penting dan membantu menentukan norma perilaku. Lalu ada faktor pribadi. Faktor pribadi yang pertama ada usia dan tahap siklus hidup. Cara kita pada makanan, pakaian, furnitur, dan rekreasi seringkali terkait untuk usia kita. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup, keluarga, dan jumlah usia, juga jenis kelamin orang tersebut. Lalu kedua ada pekerjaan dan keadaan ekonomi. Jadi pekerjaan dan keadaan ekonomi juga mempengaruhi perilaku konsumen, seperti apa yang dibutuhkan oleh insinyur ataupun dokter pasti tentu berbeda. Lalu ada kepribadian dan konsep diri. Merek juga memiliki kepribadian dan konsumen cenderung memilih merek yang kepribadiannya cocok dengan mereka. Lalu ada gaya hidup dan nilai. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan pendapat. Jadi gaya hidup dan nilai ini memiliki pengaruh pada perilaku konsumen. Selanjutnya kita akan membahas tentang psikologi konsumen. Psikologi konsumen dibagi menjadi 4. 1. Motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Nah, ada 3 teori tentang motivasi manusia yang dibahas oleh Sigmund Freud, Abraham Maslow, dan Frederick Herzberg. Teori Freud. Sigmund Freud menyatakan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku seseorang sebagian besar adalah ketidaksadaran. Yang dimaksud ketidaksadaran adalah hal-hal kecil dari produk kita yang mempengaruhi pembelian konsumen kita. Nah, selanjutnya teori Maslow. Abraham Maslow sendiri menjelaskan bahwa kebutuhan manusia itu dibagi dari kebutuhan yang mendesak sampai yang tidak mendesak. Contohnya, nomor 1, kebutuhan fisik seperti makanan, air, dan tempat tinggal.
Lalu yang kedua ada keperluan keamanan. Yang ketiga ada keperluan sosial seperti rasa dimiliki dan cinta. Ada esteem needs. Esteem needs ini seperti self reward, dan ada self actualization needs. Ada self development dan realization. Selanjutnya ada teori Herzberg. Teori Herzberg menyinggung dua faktor, yaitu ketidakpuasan dan kepuasan. Tidak adanya ketidakpuasan tidak menjamin orang akan membeli produk. Perlu adanya kepuasan agar bisa mendorong orang agar membeli produk tersebut. Contoh, ada orang yang tidak puas jika tidak ada buku manual dalam produk, atau buku manualnya tidak jelas. Nah, untuk mendorong kepuasan orang tersebut, produsen harus membuat buku manual yang jelas. Ya, yang selanjutnya persepsi. Yang pertama adalah atensi selektif. Situasi ketika seseorang memantau beberapa sumber informasi sekaligus. Penerima informasi harus memilih salah satu sumber informasi yang paling penting dan mengabaikan yang lainnya. Contohnya, dalam menentukan sebuah brand HP, dia akan mencari dan mengumpulkan sebuah informasi brand-brand HP sehingga dia dapat menentukan brand HP yang sesuai dengan kebutuhan dia. Dan kemudian dia akan memilih salah satu brand HP tersebut. Dan yang kedua ada distorsi selektif. Distorsi selektif adalah kecenderungan untuk menerjemahkan informasi dengan cara yang sesuai dengan konsep awal kita. Konsumen sering mendistorsi informasi agar konsisten dengan keyakinan dan ekspektasi dari merek dan produk yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, ketika Coors mengubah labelnya dari banquet beer menjadi original draft, para konsumen ngomong bahwa rasanya itu berubah, rasanya ada yang berubah, rasanya kok jadi gini. Tetapi sebenarnya formulanya itu sama, resepnya itu sama. Nah, gitu. Ya, yang ketiga ada retensi selektif. Retensi selektif adalah ketika kita mengingat poin bagus tentang sebuah produk yang kita sukai dan melupakan poin bagus tentang produk saing. Contohnya adalah brand Apple. Mereka memiliki sebuah fitur-fitur menjanjikan, termasuk pada keamanan sistemnya. Dan pada akhirnya brand seperti Xiaomi akan terlupa walaupun kata banyak orang itu brandnya sangat bagus. Jadi brand Apple itu kayak, ini loh fiturku lebih baik, ini fiturku ini. Dan akhirnya kita kan mencoba fitur tersebut, akhirnya kita itu kayak cenderung pada satu brand tersebut. Jadi kalau ada yang ngomong Xiaomi itu lebih baik Xiaomi, tapi tetap dia itu memilih brand tersebut. Yang keempat adalah persepsi bawah sadar. Adalah sebuah persepsi yang konsumen tidak menyadari, padahal di dalam tersebut pemasar menyiapkan pesan rahasia dan tersembunyi. Contohnya ada di film James Bond. Aktor tersebut selalu membawa mobil, dan mobil itu ternyata ada mereknya, yaitu Aston Martin. Secara tidak langsung ketika kita lihat itu Aston Martin, ternyata itu brand itu dibawa oleh aktor ini, aktor terkenal ini, dan lain-lain. Dan selanjutnya memori. Secara tidak langsung pemasar akan menyebarkan sebuah informasi yang dimana informasi tersebut akan diingat-ingat oleh para konsumen karena pemasaran telah memiliki ingatan perasaan pengalaman untuk konsumen. Contohnya brand Apple, dia memiliki sebuah fitur yang tidak dimiliki oleh brand lain, yaitu pengoptimalan RAM yang bagus. Meskipun RAM itu sangat kecil, sekalipun menjadikan kita lebih enak bermultitasking. Dan yang selanjutnya adalah proses keputusan pembelian. Ada model 5 tahap. Yang pertama, pengenalan masalah. Kita harus mencari konsumen itu masalahnya apa saja. Seperti kayak dia itu pengen ini dan pengen ini. Habis itu pencarian informasi. Kita mencari informasi itu berdasarkan konsumen yang
dia mau, yang dia mau. Yang selanjutnya evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif ini seperti pemasar akan mencari beberapa inovasi yang evaluasi lah, yang lebih baik lah, atau dia itu membuat sebuah inovasi, lalu dia itu kayak ada inovasi baru yang lebih baik lah ketimbang inovasi lain. Itu sebuah evaluasi. Lalu ada keputusan pembelian. Nah, di sini para pemasar akan memutuskan pembelian tersebut. Tapi keputusan pembelian ini bukan cara yang jancuk salah kabeh, Cuk. Nah, yang selanjutnya adalah keputusan pembelian. Keputusan final yang dimiliki seorang konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dengan berbagai pertimbangan tertentu. Jadi konsumen itu setelah mencari informasi, habis itu evaluasi, habis itu dia akan memutuskan apa yang dia akan beli. Yang selanjutnya ada perilaku pasca pembelian. Adalah tahap proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah pembelian berdasarkan kepuasan atau tidak kepuasan mereka. Jadi di sini proses pengambilan keputusan itu mengambil tindakan lebih lanjut setelah pembelian berdasarkan kepuasan atau tidak kepuasan mereka. Jadi kita harus mengambil apa yang puas, dia puas, apa yang dia senangi, apa yang tidak puas, apa yang tidak dia senangi. Next. Teori lain tentang pengambilan keputusan merupakan suatu proses keputusan yang konsumen tidak selalu berkembang dalam melakukan keputusannya, dan pengambilannya cenderung tidak melalui perencanaan yang cermat. Oke, di sini ada beberapa 3 teori pendekatan dari teori lain tentang pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada tingkat keterlibatan konsumen. Tingkat keterlibatan konsumen ini merupakan sebuah ekspektasi nilai yang mengasumsikan bahwa konsumen memiliki keterlibatan yang tinggi dalam merespon rangsangan pemasaran. Di sini ada tiga jenis lagi dari tingkat keterlibatan konsumen. Yang pertama ada model kemungkinan elaborasi. Apa itu model kemungkinan elaborasi? Merupakan menunjukkan, yaitu model yang menunjukkan perubahan sikap konsumen dan juga bagaimana konsumen melakukan penilaian terhadap produk itu, baik keterlibatannya yang tinggi maupun yang rendah. Contohnya deh, konsumen dengan keterlibatan yang tinggi, mereka biasanya ingin mengevaluasi secara detail dari merek tersebut. Untuk konsumen yang keterlibatannya rendah, mereka lebih mempertimbangkan faktor keterlibatan yang tinggi. Misalkan dari keterlibatan yang tinggi, apa itu yang telah diambil keputusannya. Nah, mereka akan mempertimbangkan, misalkan dia mau memilihnya untuk setuju, ya dia akan setuju dengan keterlibatan yang tinggi tadi. Yang kedua ada strategi pemasaran keterlibatan rendah. Maksudnya yaitu konsumen banyak sering kali membeli produk itu, namun dengan pembelian produk tersebut meskipun banyak, itu tidak mempengaruhi pemasaran, sehingga itu bisa dibilang keterlibatannya rendah dalam pemasaran. Contohnya garam. Produk garam ini konsumen hanya terlibat sedikit, dan konsumen cenderung memakainya berulang-ulang kali. Bukan karena loyalitas, namun karena itu hanya kebiasaan dan memiliki harga yang cenderung murah.
Yang ketiga ada perilaku pembelian pencari keragaman. Apa itu perilaku pembelian pencari keragaman? Yaitu merupakan sebuah perilaku konsumen yang sering beralih ke produk lain. Misalnya biskuit nih. Biskuit ini konsumen misalkan dia membelinya hari ini. Dia waktu membelinya itu akan mengevaluasi ketika memakannya, maksudnya akan mengevaluasi dan memikirkan rasa apa dari biskuit yang merek satu. Namun keesokannya ketika konsumen membeli biskuit dengan merek yang lain, mereka membedakan lagi rasa apa yang dia dapat dari merek yang lain tersebut. Nah, ini bukan karena konsumennya bosan atau memiliki ketidakpuasan dalam membeli produk tersebut, namun ini hanya karena konsumen itu mencari keragamannya dari biskuit tersebut. Oke. Yang kedua ada heuristik dan bias keputusan dari teori lain dalam pengambilan keputusan. Heuristik dan bias keputusan merupakan di mana konsumen tidak benar-benar memproses sebuah informasi yang dia ambil dan dia dapat, sehingga mereka tidak bisa mengambil keputusan yang cermat dan rasional. Nah, berikut ada beberapa heuristik, ada 3 heuristik. Yang pertama ada heuristik ketersediaan, di mana konsumen mendasarkan prediksi berdasarkan kecepatan dan kemudahan dalam memikirkannya. Misalnya ada suatu kegagalan produk hari ini. Nah, konsumen cenderung memikirkan dan berpikir cepat bahkan akan adanya kegagalan produk lain di masa depan. Nah, prediksi tersebut akan membuat konsumen meminta jaminan dalam sebuah pembelian produk. Maka dari itu bisa dibilang heuristik ketersediaan. Yang kedua ada heuristik representatif, di mana konsumen yang memprediksi dari satu hasil ke hasil yang lain. Contohnya konsumen melihat adanya kesamaan kemasan dari merek, namun kesamaan kemasan tersebut, namun mereknya berbeda, namun memiliki kategori yang sama. Contohnya ini ada jajanan Ciki, dulu ada namanya jajanan potato chips, dan juga golden chip, itu jajanan yang kecil, itu sama-sama kemasannya itu sama dan kecil juga, harganya juga sama, namun itu memiliki merek yang berbeda, itu beda merek dan ya beda perusahaan juga lah yang mengelolanya, dan itu masih dalam kategori yang sama, maka bisa dibilang itu namanya heuristik representatif. Yang ketiga ada heuristik penjangkaran. Heuristik penjangkaran dan penyesuaian, yaitu konsumen akan menilai produk ketika pertama menjumpai produk tersebut, first impression terhadap produk tersebut. Penilaiannya akan cenderung berkembang seiring bertambahnya informasi yang diketahui dari produk yang diketahui pertama kali tadi. Oke, di slide selanjutnya ada akuntansi mental. Akuntansi mental ini merupakan kecenderungan konsumen untuk mengkategorikan dana mereka dan nilai mereka dalam memandang produk tersebut, meskipun mereka melakukan itu dengan cara yang tidak logis tentunya. Misalkan nih ada konsumen ini menaruh tabungan di satu rekening, di 2 rekening yang berbeda, dengan tujuan mereka agar bisa memisahkan rekening yang satu untuk hal yang penting, dan rekening yang kedua untuk hal yang tidak penting. Padahal dengan menaruh ke satu rekening bisa memanfaatkan dengan gaya seperti itu. Dan contohnya yang tadi saya bilang, mereka memanfaatkan, misalkan menaruh ke satu rekening, dia bisa mengatur berapa dana yang dia keluarkan untuk hal-hal yang penting dan berapa dana yang dia keluarkan untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, dari situ kan bisa dilihat, itu namanya dia mengkategorikan berapa dananya dan nilai-nilainya. Di sini ada tiga jenis, ada tiga
tiga pendekatan dari akuntansi metal. Ada konsumen cenderung memisahkan keuntungan, ya balik tadi, konsumen cenderung memisahkan keuntungan berapakah yang dia dapat dari memiliki satu hal tersebut atau suatu produk tersebut, dan dia akan memisah-misahkannya. Misalkan dari produk ini dia memiliki keuntungan yang segini, dari produk ini dia memiliki keuntungan yang segini. Nah, itu bisa dibilang konsumen cenderung memisahkan keuntungan. Yang kedua ada konsumen cenderung mengintegrasikan kerugian. Nah, dia mengkalkulasikan tuh berapa kerugian yang dia dapat dari membeli atau menabung ke rekening ini. Nah, itu bisa dibilang mengintegrasikan kerugian. Yang ketiga ada konsumen cenderung memisahkan keuntungan kecil dan kerugian besar. Misalkan dia tuh akan membandingkan keuntungannya, misalkan dia mendapatkan keuntungan yang kecil dan dia di satu produk ya, habis itu di satu produk yang lain dia memiliki kerugian yang besar. Nanti akan membandingkan dan akhirnya memisahkan keuntungan kecilnya segini dari produk ini, habis itu kerugian besarnya segini dari produk ini. Nah, itu sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.